Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Fauzan Muslim, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Muhammadiyah 11 Surabaya. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya siap untuk mempraktekkan pembelajaran Al-Islam di kelas 4 Al-Qadir. Mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema Jalan Terjal Menuju Surga. Belajar dari surat Al-Balad dan hadis tentang kewajiban sholat serta menjaga persaudaraan. Selamat menyaksikan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Terima kasih. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya Pak Muslim minta kesediaan salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan Mas, siapa yang mau? Mas Edo, silakan. Maju. Sama-sama. Kalau yang ikut takbir berarti terhitung siswa yang hadir. Yang nggak hadir nggak masuk ke apa alasan apa nggak masuk? Oke, Pak, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala hingga berkumpul kembali bersama kita di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menyanyikan, ini sudah dilewati, menyanyikan lagu nasional. Ya, kita cukupkan hanya sampai di akhir menutup mata. Apa tujuan kita menyanyikan lagu nasional? Setidaknya menanamkan nilai nasionalisme, kecintaan kita terhadap negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Apa lagunya? Oke, 1, 2, 3. Indonesia. Selalu dipuja-puja bangsa.
penciptaan manusia boleh. Allah itu berkuasa menciptakan manusia. Allah juga berkuasa menyelesaikan setiap persoalan yang kita alami. Berharap mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi anak yang sukses. Oke, selanjutnya ini apa sih sebetulnya kita inginkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama coba sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Peserta didik diamalkan. Belajar untuk beramal. Ada yang hafal nggak surat Al-Balad? Ada yang hafal? Surat Al-Balad? Ini kita baca bareng. Dipimpin oleh Bagisa. Sama-sama. 1, 2, dari tahu. Oke, perhatikan langsung aja Bang Jun terjemahkan ini. Negeri Mekah, apa negeri ini adalah di mana tempat dilahirkan Nabi Muhammad. Lanjut nomor 2. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini. Oke. Sungguh kamu telah menciptakan manusia berbagai dengan susah payah. Nah, susah payah itu maksudnya ketika kita terlahir dalam keadaan yang nggak bisa ngapa-ngapain, berjalan susah, ngomong juga nggak bisa, apalagi sampai ngangkat berat tidak. Jadi yang dimaksud dengan susah payah. Jadi ketika dia berbicara, dia kudu belajar, dia harus berjuang. Lanjut. Apakah dia mengira tidak ada yang berkuasa atasnya? Oke, ini kebanyakan manusia, orang-orang kafir khususnya itu menganggap hidup ini hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Jadi dia bebas melakukan apa yang dia kehendaki. Maka Allah bertanya, apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang berkuasa atas diri? Lanjut. Dia berkata, aku telah menghabis kebaikan yang banyak. Terus. Apakah dia mengira tidak ada yang melihatnya? Oke, lanjut. Bukankah kami telah memberikan padanya dua mata. Manusia punya dua mata. Ini nikmat dari Allah. Terus selanjutnya, lidah dan dua bibir. Bibir yang mana? Yang atas sama yang bawah. Dan yang terakhir, kami telah menunjukkan kepada
adanya dua jalan, jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Ini adalah ayat Allah di mana Allah mau memperlihatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah mata, lidah, dan juga dua hidung. Oke, lanjut ke kandungan. Ini dia. Oke, siapa yang bersedia? Apa ayat berapa yang menjadi ayat favorit kalian? Oke, silakan Pak. Kita pengen ke Mekah. Ayat menjadi favorit sama siapa? Al-Zina. Dia senang dengan ayat 1 dari surat Al-Balad karena dia pengen pergi ke Mekah. Alhamdulillah biasa. Yang lain? Oke, silakan. Ada yang lain? Coba. Pak Masya. 15. Tentang apa? Kenapa kamu suka ayat 15? Ingin bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah, jiwa sosialnya sangat tinggi dengan kita ini. Terus, apa lagi? Ayat lagi? Tapi lagi kayaknya malu-malu. Ayo, bisa? Ayat 16. Ayat? Bantu Membantu orang miskin, orang-orang miskin. Silakan yang kedua. Siapakah yang perlu dibantu dalam surat Al-Balad? miskin. Orang miskin. Anak yatim. Terus? Fakir. Oke, Masya Allah. Jawabannya sudah mewakili semuanya. Ada budak. Kalau zaman dulu budak, kalau zaman sekarang itu tidak ada lagi perbudakan. Cuman yang kita tolong adalah orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, ini gambar apa yang diperlihatkan? Oh, yang suatu sampai. Ini dia lagi kayak kita lagi mau menghadapi ulangan. Ini menunjukkan bahwa memang surat Al-Balad ini surat yang benar-benar membutuhkan perjuangan bagi seorang manusia ketika menjalani hidup di dunia. Yang bawah juga sama. Kalau yang atas itu contoh seorang pelajar, yang bawah contoh dari orang tua kita dalam bekerja. Mereka pasti akan merasakan kesusahan. Makanya guru kalian selalu mengingatkan, berterima kasihlah kepada orang tua kalian. Dengan apa? Belajar sungguh. Ini makna sudah ini dari surat Al-Balad. Ini Al-Balad menggambarkan perjuangan hidup manusia di dunia. Bahwa kehidupan ini gak mudah. Masuk surga gak mudah. Butuh perjuangan. Nah, Allah yang pengasih telah memberikan jalan buat orang-orang yang beriman. Bagaimana caranya supaya bisa masuk surga? Kalau dalam surat Al-Balad tadi membantu orang yang fakir, miskin, dan budak dan yang lain sebagainya. Sudah diajarkan semuanya oleh Allah. Yang ini surat ini juga mengajarkan nilai kerja keras. 90 maksudnya surat Al-Balad, surat nomor 90 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang harus diciptakan menjadi orang yang selalu bekerja keras. Kemudian yang ini empati atau peduli terhadap sesama. Berarti suratnya surat Al-Balad ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Oke, lanjut. Ini dari kecil berjuang supaya bisa berjalan terus sampai dia menjadi orang yang dewasa. Kalian juga sama. Kalian sekarang di fase mana? Ini apa ini? Ini apa ini? TK. Oh, ini. SD. Ini. Bapak-bapak. Oh, itu bapak-bapak. Oh, kuliah. Kakak kelas kalian. Ya, ini beberapa poin dari kandungan surat Al-Balad. Yang pertama tentang tadi sudah disinggung, kehidupan adalah perjuangan dan pilihan. Jadi orang pintar atau gak pintar itu pilihan dari manusia itu sendiri. Paham? Lahir laki atau perempuan itu takdir Tuhan. Takdirnya Allah. Mau jadi laki-laki gak ada orang yang waktu mulai ya Allah saya kepengen ditakdirkan jadi seorang laki-laki. Gak ada. Jadi itu bukan pilihannya, ya. Tapi takdir Allah. Nanti setelah dia lahir, dia menjadi wanita yang soleh atau laki-laki yang soleh itu tergantung
juga ujian yang Allah barengkan dengan nikmat. Korun dulu tahu korun? Tahu korun? Korun hidup di zamannya Nabi? Ya, yang serakah. Hidup di zaman Nabi? Korun hidup di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Awalnya si korun itu orang yang miskin. Setelah itu Dia minta bantuan sama Nabi. dia minta bantuan kepada Nabi Musa, berdoa kepada Allah supaya jadikan dia orang Kaya. Begitu dia jadi orang kaya, dia juga Nabi Muhammad bikin emas. kalau itu lain lagi. Kalau yang bikin gedung itu bukan Korun tapi Haman, yaitu menterinya Firaun. Haman sama Korun sama-sama hidup di zamannya Nabiullah Musa. Korun itu paling banyak hartanya, paling banyak dari kalangan orang kafir. Yang paling banyak harta itu Korun. Kalau dari kalangan orang beriman, Nabi siapa yang paling kaya? Nabi yang paling kaya? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling kaya. Yang paling miskin Nabi siapa? Yang paling miskin? Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi yang paling miskin. Yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa menyembuhkan orang yang sudah mati. Itu Nabi Isa paling miskin. Kenapa sih Allah menjadikan ada Nabi yang kaya, ada juga Nabi yang miskin? Buat pelajaran bagi manusia. Apa pelajarannya? Nih, Nabi Sulaiman biar dia kaya raya, tapi dia masih bersyukur. Nih, Nabi Isa yang paling miskin sekalipun, tapi dia tetap beribadah, dia tetap bersabar. Jadi nanti akhirat nggak ada lagi orang yang noles, ya Allah, saya dulu miskin makanya nggak mau ibadah. Lihat Nabi Isa miskin banget, tapi dia masih beribadah. Oke, nomor 3. Kandungan yang nomor 3, pentingnya beramal soleh. Sama anak-anak yang nomor 11 tiap hari selalu melakukan pembiasaan untuk melakukan amal. Kalau ada orang yang minta pertolongan harus ditolong. Lanjut yang nomor 4, perjuangan untuk mencapai ridha Allah. Ini yang paling tinggi. Masuk surga itu bisa dibandingkan dengan memperoleh ridha Allah, masih tinggi memperoleh ridha Allah ketimbang masuk surga. Yang paling tinggi mencari ridha Allah. Dengan cara apa? Membantu orang tua. Orang tua termasuk berarti amal soleh yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ini adalah balasan orang yang mengingkari. Pernah dengar ceritanya Abu Lahab? Abu Lahab itu siapa? Hanya Nabi Muhammad. Dia Islam apa kafir? Kenapa dia kafir? Iya, dia benci banget sama Nabi Muhammad. Akhir kehidupannya ini Allah berikan balasan sangat buruk. Oke, ini belajar kelompok. Nanti kelompoknya sudah seperti ini ya. 1, 2, 2 di sini, 3, 4, 5. Bertiga. Ini lembar kerja serta ide. Silakan dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Silakan. Ini kerjasama ya. Yang belakang. Yang belakang. Silakan dikerjakan dengan bersama teman-teman. Kerjasama.
yaitu Marsha dan kawan-kawan. Silakan kalau boleh didengarkan informasi teman kalian yang sedang berbicara di depan. Silakan. Marsha. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok ini ingin menjelaskan tentang ini. Yang lain dengarkan. Terus pertanyaannya apa? Baik dalam hubungan dengan tangga. Berapa? Oke, yuk kawan-kawan, teman-teman, ayo didengarkan. Jadi kita harus saling menyayang, saling sayang dan peduli dengan teman serta keluarga. Oke, Kepada anak yatim atau kerabat. bagaimana kalau kepada anak yatim dan kerabat? Harus seperti Ya. oke, sayang. Tepuk tangan buat teman kita di depan. Terima kasih. Sekali lagi perwakilan. Jadi kita harus tahu pada waktu kita sudah mepet dan kita sudah mengakhiri bagian akhir dari pertemuan. Yang antusias siapa? Kelompok ini atau ini? Oke, kelompok ini. Oke, sekarang kita semuanya. Masih ada sekarang maju. Setelah itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pendidikan agama Islam. Baca dulu soalnya. Sebutkan minimal 3 dampak jika tidak mendirikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya adalah hati gelisah dan tidak tenang. Misalnya kita keluar tapi lupa sholat, pasti gelisah kan? Terus. Lanjut. 2. Kurang disiplin dan malas. Kalian akan merasa malas untuk berdoa dan sholat. Lanjut. Jauh dari masjid dan kalian tidak akan disayang Allah jika kalian tidak melaksanakan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sekalian kita masuk ke pertandingan. Kita masuk ke bagian hidup dari pembelajaran hari ini. Marsha, kira-kira yang kalian suka dari awal